Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati Putri Wahidi dari kelas 6 IKP 2. NIM saya adalah 11011842. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban saya terkait UAS kewirausahaan. Pertanyaan yang pertama adalah, pada hakikatnya, kewirausahaan adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemampuan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Dari beberapa konsep yang ada, setidaknya terdapat 6 hakikat penting kewirausahaan. Sebutkan dan jelaskan. Hakikat penting kewirausahaan. Yang pertama, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Kedua, kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Tiga, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Keempat, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dan perkembangan usaha. 5. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda yang bermanfaat memberikan nilai lebih. 6. Kewirausahaan adalah suatu usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Pertanyaan kedua yaitu, menurut Zimrar, ada 7 faktor yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usaha barunya. Sebutkan dan jelaskan. 7 faktor yang menyebabkan wirausaha gagal. Yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial. Tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha merupakan faktor penyebab utama yang membuat perusahaan kurang berhasil. Kedua, kurang berpengalaman. Pengalaman yang dimaksud baik dalam kemampuan mengkoordinasikan, keterampilan mengelola sumber daya manusia, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan. Ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Keuangan adalah faktor yang harus diperhatikan agar perusahaan dapat berhasil dengan baik. Faktor yang paling utama dalam keuangan adalah memelihara aliran kas. Keempat adalah gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Sekali gagal dalam perencanaan, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan. Kelima, lokasi yang kurang memadai. Lokasi usaha yang strategis merupakan faktor yang menentukan keberhasilan usaha. Keenam, kurangnya pengawasan. Pengawasan erat kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas. Kurang pengawasan dapat mengakibatkan penggunaan alat tidak efisien dan tidak efektif. Ketujuh, sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Sikap yang setengah-setengah terhadap usaha akan mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi gagal. Pertanyaan ketiga yaitu, untuk memulai suatu usaha, pada dasarnya sumber permodalan dapat diperoleh melalui modal sendiri dan pinjaman bank. Dan jelaskan. Sumber permodalan. Modal sendiri atau pribadi adalah dana yang dimiliki oleh Anda secara pribadi untuk dialihkan menjadi modal usaha. Modal pribadi biasanya berasal dari tabungan atau pencairan investasi yang telah Anda kumpulkan dalam jangka waktu tertentu. Dapat pula berupa dana hasil hibah atau pemberian dari pihak lain tanpa adanya kewajiban mengembalikan dana tersebut. Keuntungan memiliki modal usaha pribadi antara lain, tidak ada biaya, seperti biaya bunga atau biaya administrasi yang membebani usaha. Kedua, tidak tergantung pada pihak lain, sehingga keuntungan disetor kepada pemilik modal mandiri. Kekurangan memiliki modal usaha sendiri adalah jumlah modal terbatas, karena bergantung kekayaan pribadi memiliki usaha tersebut. Pinjaman bank. Modal pinjaman bank merupakan modal yang diperoleh dari pihak perbankan dengan kewajiban untuk mengembalikan dana beserta imbal hasil pinjaman. Program khusus seperti KUR untuk memberi kemudahan pinjaman bagi pengusaha kecil tetap saja ditujukan bagi usaha yang sudah berjalan minimal 6 bulan. Hal ini perlu dimaklumi karena bank menjalankan amanah untuk mengelola uang nasabah dengan mengucurkan pinjaman pada usaha yang berjalan baik demi mengurangi resiko. Pertanyaan terakhir, nomor 4, yaitu bentuk organisasi perusahaan. Secara umum terdapat 3 bentuk usaha yang secara yuridis dapat diterima keberadaannya, yaitu usaha perseorangan, usaha patungan, dan perusahaan perseroan. Dan jelaskan. Bentuk organisasi perusahaan. Usaha perseorangan. Pengusaha perseorangan adalah pengusaha yang memiliki usaha perseorangan itu sendiri. Setiap orang bisa menciptakan entitas
bisnis individual yang dibuat tanpa izin dan tanpa adanya prosedur khusus. Selain itu, hampir setiap orang juga mempunyai kebebasan untuk bisa berkembang dalam menjalankan bisnis usahanya tanpa ada paksaan terkait pembatasan modal untuk mendirikan usahanya. Sementara itu, setiap perusahaan perseorangan biasanya hanya dimiliki oleh satu pemilik saja. Tanggung jawab yang diemban oleh pemilik memiliki sifat yang tidak terbatas. Ciri-ciri dari perusahaan perseorangan adalah usaha dimiliki oleh perseorangan, bentuk pengelolaannya sangat sederhana, modal yang dikeluarkan relatif tidak besar, kelangsungan bisnis tergantung pemiliknya itu sendiri. Usaha patungan, joint venture atau usaha patungan adalah pengaturan bersama bisnis di mana dua atau lebih pihak sepakat untuk menyatukan sumber daya mereka untuk tujuan menyelesaikan tugas tertentu. Tugas ini dapat berupa proyek baru atau aktivitas bisnis lainnya. Sering disebut juga dengan istilah perusahaan patungan. Perusahaan perseroan. Perusahaan perseroan atau persero merupakan perusahaan milik negara yang berbentuk perseroan terbatas. Contohnya PT Pertamina, PT PLN, PT KAI, PT Telkom. Oleh karena persero adalah perserian terbatas. Semua ketentuan mengenai perseroan terbatas sebagaimana yang diatur dalam KUHD diberlakukan persero. Akan tetapi karena seluruh atau sebagian modalnya adalah milik negara, pengelolaan persero harus sesuai dengan peraturan pemerintah. Kelebihan perseroan adalah setiap pemilik saham berhak mendapatkan laba perusahaan. Terdapat jaminan rahasia badan usaha. Kekurangan perseroan adalah perkembangan usaha akan sangat kecil, terlebih lagi pemiliknya kurang memiliki kemampuan yang mendukung. Kredit yang diberikan akan kurang maksimal untuk mengembangkan perusahaan. Sekian jawaban dari pertanyaan UAS kewirausahaan. Semoga jawaban tadi dapat bermanfaat bagi orang banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.